Lebih baik kalian berdua pergi dari sini. Lebih baik kalian kembali ke rumah kalian. Di sini sangat berbahaya. Berbahaya? Kenapa memangnya, Ki? Kamu sudah tahu betul hal apa yang akan membuat kalian tidak aman di sini. Lebih baik kalian pergi. Tapi kami tidak bisa pergi tanpa ayah, Ki. Tinggalkan saja ayahmu dan tetaplah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menemani kalian semua menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Tipu Daya Puncak Galunggung. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Tipu Daya Puncak Galunggung. Topeng layaknya manusia yang tak mampu dan tak mau untuk menunjukkan keaslian parasnya. Memilih untuk mengenakan topeng adalah salah satu pilihan terbaik menurutnya. Berlaku baik di depan, namun berbuat keburukan di belakang menjadi sebuah keharusan. Menjadikan semua orang sasaran tanpa memperdulikan apapun dan siapapun. Semua itu demi satu tujuan berupa kebahagiaan atas kehidupan, meskipun sejatinya kebahagiaan tersebut berupa kegelapan. Mungkin itulah filosofi yang tepat untuk menceritakan semua duka yang pernah aku alami 10 tahun silam. Tepatnya pada tahun 2012. Tahun di mana duniaku seakan-akan dijadikan semua panggung sandiwara oleh orang yang selalu aku sebut ayah sejak belia. Tinggal hingga remaja bersama ayah tidak membuatku benar-benar mengenal sosoknya. Sosok yang semula ku anggap baik dan menjadi pelindung terhebat bagi keluarganya. Ternyata bertindak sebaliknya. Puncak Galunggung menjadi saksi kekejaman ayahku yang dengan tega mengorbankan anak terakhirnya yang tidak lain adalah adikku untuk dijadikan tumbal dari keserakahan yang diperbuatnya. Adikku tewas di tangan ayah sendiri dan tepat di hadapanku saat itu. Momen di malam Jumat Kliwon tahun 2012 menjadi malam paling kelam selama aku hidup hingga detik ini. Namaku Panji. Aku ingin menceritakan kisah kelam yang sudah aku tutup rapat begitu lama. Tentang misteri kematian adik semata wayangku akibat tipu daya galunggung yang dilakukan oleh ayahku. Keluargaku sangat harmonis dan damai, meskipun hanya tinggal bertiga di rumah tanpa adanya sosok ibu. Ibuku meninggal tepat saat adikku yang bernama Sandi genap berusia 5 tahun. Karena hal itulah ayah memiliki peran ganda, yaitu menjadi sosok ibu dan ayah sekaligus dalam rumah kami yang terbilang sederhana. Sejak belia, ayah selalu mengajarkan kami tentang tanggung jawab. Ayah pun selalu memenuhi semua kebutuhanku dan adikku tanpa terkecuali. Bahkan bagi aku dan juga Sandi, ayah adalah pahlawan. Tanpanya, mungkin aku dan Sandi tidak bisa hidup dengan layak. Namun, di sisi lain, kami berdua sebagai anak-anaknya tidak pernah tahu apa pekerjaan ayah saya. Bahkan kami pun tidak tahu kesibukan ayah itu apa. Kami hanya tahu bahwa ayah kami itu hebat. Ayahku sangat gemar melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Bahkan ayah sempat berkata kepadaku bahwa mendaki adalah kebahagiaan yang tidak akan bisa digadaikan dengan uang. Sejak saat itu, aku pun tertarik dengan pendakian. Namun, ayah sangat sulit memberikan izin kepadaku untuk mendaki jika tanpa kehadiran ayahku sendiri.
Sehingga selama ini aku hanya bisa melakukan pendakian bersama ayah dan teman-teman ayah yang lain. Aku sudah mulai melakukan pendakian sejak usiaku 12 tahun. Namun selama ini, ayah tidak pernah mengajakku melakukan pendakian di malam Jumat Kliwon. Entah apa alasan dibalik itu. Namun anehnya, tiap malam Jumat Kliwon ayah pasti tidak di rumah. Meskipun terlihat mencurigakan, namun aku tidak pernah sekalipun berpikir buruk tentang hal itu. Sementara itu, adikku Sandi belum pernah diajak ayahku untuk mendaki, sekalipun belum pernah. Menurut ayah, Sandi belum cukup umur untuk melakukan pendakian bersama, sampai nanti usianya sudah menginjak 10 tahun. Aku dan Sandi terpaut usia 5 tahun, dan tiap kali ayah mengajakku naik gunung, Sandi selalu dititipkan di rumah nenek. Meskipun terkadang Sandi pun ingin ikut bersamaku dan juga ayah. Bahkan ia kerap kali mengatakan bahwa ayah pilih kasih karena hanya mengajakku dan tidak mengajak Sandi. Namun dengan lembutnya ayah selalu mengatakan kepada Sandi bahwa semua ada masanya. Dan hal itu berhasil membuat Sandi tenang. Ayah akan ajak Sandi naik gunung saat Sandi berulang tahun ke-10. Beneran ya? Iya benar. Kakak juga akan temani kamu. Ya bener dong. Kita akan merayakan ulang tahun Sandi di puncak gunung. Pasti itu akan menjadi momen terindah di dalam hidup Sandi. Yeay. Terima kasih ayah. Ayah benar-benar sosok yang selalu mampu untuk menenangkan kedua putranya. Aku benar-benar bersyukur karena ayah ada di dunia ini. Meskipun aku juga Sandi hanya merasakan kasih sayang ibu sebentar saja. Namun kehadiran ayah benar-benar mampu mengobati lukaku dan Sandi karena kehilangan ibu. Minggu depan, tepatnya di malam Jumat Kliwon, adalah hari ulang tahun Sandi yang ke-10. Itu artinya Sandi akan mendapatkan satu hal yang selalu diimpikannya, yaitu melakukan pendakian bersama ayah dan tentunya bersamaku juga. Sandi pun sudah mulai mengingatkan ayah sejak 1 pekan lalu. Bahkan ia pun terus membicarakannya kepada aku tentang pendakian perdananya nanti. Ayah, pekan depan Sandi ulang tahun. Ayah akan tepat janji bukan? Ya tentu dong sayang. Kita bertiga akan mendaki ke Gunung Galunggung nanti, ya? Tapi itu kan malam Jumat Kliwon loh ya. Biasanya ayah tidak mengajakku mendaki tepat di malam itu. Kali ini spesial. Ini malam spesial untuk adikmu. Jadi ayah memantapkan peraturan untuk sementara waktu. Itu semua demi Sandi. Jadi Kamis mendatang nanti kita akan naik ya? Tentu, kita akan ke Galunggung. Kenapa harus Galunggung ya? Iya ya, Galunggung itu terlalu dekat dengan rumah kita. Justru karena paling dekat, kita harus paling awal ke sana. Mau Galunggung atau gunung lainnya kan sama saja Sandi. Yang terpenting kamu bisa melakukan pendakian perdanamu. Oh iya, kakak betul juga. Aku sudah tidak sabar kak. 1 minggu ini, kalian harus latih fisik kalian supaya tangguh saat mendaki nanti. Bagaimana? Kalian siap gak? Iya ya, aku siap. Aku melihat raut kebahagiaan dari wajah Sandi. Bahkan setelah ayah memastikan bahwa kami bertiga akan benar-benar naik Gunung Galunggung, Sandi tidak henti-hentinya memandang lukisan pemandangan gunung yang tertempel di dinding rumah. Udah dek, gak usah dilihatin terus. Nanti lukisannya luntur loh. Aku sudah tidak sabar kak. Semoga saja ini bukan pendakian terakhirku. Hus, gak boleh bilang gitu. Pendakian ini akan menjadi pendakian awal kamu. Setelahnya kita akan menjelajah semua gunung yang ada di Pulau Jawa ini. Pokoknya kita harus seperti ayah. Iya kak, aku benar-benar sudah tidak sabar menantikan hari itu tiba. Aku pun tersenyum melihat Sandi yang begitu girang mempersiapkan semua perlengkapannya yang nantinya akan dibawa saat pendakian nanti. Satu sore sebelum pendakian, aku yang saat itu masih remaja, yaitu tepat 15 tahun pun,
berinisiatif untuk menawarkan bantuan kepada ayah untuk membeli semua logistik yang nantinya akan dibutuhkan saat mendaki nanti. Ayah, besok kan kita bertiga naik. Biar aku saja yang belanja logistik di swalayan depan. Sudah, tidak perlu. Biarkan semua ini menjadi urusan ayah. Kalian berdua hanya perlu menyiapkan fisik saja. Fisik, tenaga, dan pikiran kalian untuk pendakian nanti. Beneran ya? Iya, benar. Lagian kan kalian itu masih remaja. Tidak sepatutnya kalian yang sibuk berbelanja, sementara ayah hanya duduk santai saja. Karena ayah enggan untuk dibantu, aku pun kemudian memilih untuk mempersiapkan fisik dan batinku untuk pendakian nantinya. Meskipun sudah sering melakukan pendakian, namun pendakian Galunggung ini akan menjadi pendakian yang sangat berbeda dibandingkan dengan pendakian-pendakian sebelumnya. Sebab kali ini aku akan naik bersama adikku Sandi. Aku sudah tidak sabar menceritakan kepadanya tentang asiknya melakukan pendakian. Aku pun akan menceritakan kepadanya tentang bagaimana menantangnya perjalanan yang akan dilakukan. Aku sudah tidak sabar mengukir cerita bersama dengan ayah dan juga adikku Sandi. Kamis pagi hari, kami sudah bersiap-siap untuk pergi ke base camp pendakian Gunung Galunggung. Berjalan dari rumah menuju ke base camp hanya memakan waktu kurang lebih 2 jam. Ayah pun memilih untuk mengendarai motor untuk menuju ke base camp, karena motor hanya satu-satunya kendaraan yang keluarga aku miliki. Aku duduk di belakang ayah, sementara Sandi adikku duduk di depanku dan tas bawaan kami dibawa ayah di bagian depan motor. Sandi terlihat kegirangan di sepanjang perjalanan ini. Ia terus-menerus membicarakan tentang kebahagiaannya melakukan pendakian untuk pertama kalinya. Bahkan ia terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada ayah. Terima kasih banyak ya ayah, karena sudah membolehkan Sandi naik. Tentu Sandi, ayah pasti akan tepati janji ayah. Iya dek, kakak juga seneng bisa naik bareng sama kamu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami pun sampai di base camp. Namun sebelum melakukan pendakian ke atas, kami lebih dulu beristirahat ke sebuah warung yang ada di dekat base camp. Sebab kami belum sempat sarapan saat di rumah. Selain itu, kami pun perlu beristirahat terlebih dahulu supaya kondisi fit, lebih bugar sesaat sebelum pendakian. Saat kami bertiga masuk ke sebuah warung, ibu pemilik warung itu pun langsung menyambut kami bertiga dengan begitu hangat. Setelahnya kami pun memesan makanan dan minuman untuk kami santap. Tak butuh waktu lama, makanan tersebut pun sudah disediakan oleh ibu pemilik warung. Namun ada yang aneh dari sikap ibu tersebut. Ia terus memandangi Sandi tanpa henti. Tatapannya pun begitu dalam, bahkan sampai aku sulit untuk mengartikan maksud dari tatapan sang ibu tersebut. Hingga akhirnya, sang ibu pun membuka obrolan dengan kami. Kalian mau naik ke Galunggung ya? Iya Bu, benar. Emangnya kenapa ya Bu? Saat ayah menatap sang ibu pemilik warung itu, anehnya ibu tersebut malah membuang muka hingga nampak raut ketakutan darinya. Ibu kenapa? Sepertinya ibu takut. Padahal sebelumnya ibu menatap adik saya dengan tatapan yang tajam. Tapi mengapa saat ayah menatap ibu, raut wajah ibu berubah muram? Ibu tersebut pun mendekat ke arahku. Ia memilih untuk berbisik kepadaku dengan mengucapkan kalimat yang menurutku sangatlah aneh. Nak, saat pendakian nanti, kalian harus hati-hati. Jaga adikmu baik-baik. Ucap sang ibu itu sangat lirih, tepat di telingaku, hingga tak terdengar oleh ayah dan juga Sandi. Memangnya kenapa ya Bu? Pokoknya, kalian harus hati-hati. Perasaan ibu tidak enak saat melihat kalian bertiga, terutama ayah dan adikmu. Oh, iya Bu, tenang saja.
Semuanya pasti akan baik-baik saja kok, Bu. Sang ibu pun kemudian beranjak masuk dan tidak menatap kami lagi. Aku benar-benar penasaran mengapa ibu tersebut berkata demikian. Perasaan tidak enak, itu apa maksudnya? Apakah akan ada hal buruk yang terjadi saat pendakian nanti? Atau mungkin akan ada bencana di Galunggung, seperti beberapa tahun silam. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Ayah seperti tahu bahwa aku sedang memikirkan sesuatu. Padahal ayah tidak mendengar ucapan ibu pemilik warung itu kepadaku. Mungkin ayah memang bisa melihat semuanya dari tatapan kekhawatiran yang nampak dari wajahku. Iya ya, iya. Aku pun mencoba untuk tidak lagi memikirkan ucapan sang ibu pemilik warung itu. Niat kami bertiga datang ke Galunggung tentunya untuk menaklukkan puncak Galunggung, bukan untuk memikirkan ucapan orang lain yang kami sendiri pun tidak mengenalnya. Kami bertiga pun dengan lahap menyantap semua makanan yang dihidangkan hingga hal tersebut membuat perut kami sangat begah. Setelah selesai, kami pun beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit beristirahat, ayah pun mengajak aku dan juga Sandi untuk melanjutkan perjalanan pendakian ke Gunung Galunggung. Perjalanan saat itu tidak begitu ramai, hanya sedikit orang yang sedang melakukan pendakian, sama seperti kami bertiga. Jalur pendakian saat itu masih berupa tanah dan kerikil saat itu, meskipun sudah ada anak tangga di sepanjang jalur pendakian. Sandi adikku kemudian bertanya dengan polosnya tentang cerita yang beredar tentang Gunung Galunggung. Ayah, memang benar di Galunggung ada ular besar. Loh, kamu kata siapa? Kata banyak orang ya. Dek, kamu jangan ngomong begitu, nanti ularnya datang loh. Sesaat setelah aku mengatakan hal tersebut, adekku langsung terdiam. Nampak raut wajah tidak senang terlihat dari wajahnya. Tapi sependek yang aku tahu, saat di gunung memang kita harus terus menjaga lisan. Meskipun saat itu usiaku masih 15 tahun, namun aku sudah banyak paham tentang etika pendakian. Sudah, ayo kita jalan lagi. Saat itu hari sangatlah cerah, jam pun menunjukkan pukul 10 siang. Kami bertiga masih belum jauh melangkah. Kini kami pun sudah memasuki jalur dengan anak tangga yang sangat banyak. Ayah pun memintaku dan juga Sandi untuk menghitung jumlah anak tangga yang ada di Galunggung. Tentu hal tersebut membuatku dan Sandi merasa tertantang. Ayah akan kasih tantangan nih buat kalian. Tantangan apa ya? Tantangan menghitung jumlah anak tangga di jalur ini. Berani nggak? Berani dong ayah. Kalau kamu Sandi? Berani dong ya, aku pasti bakal kalahin kakak. Tapi kita nggak perlu jalan cepat, cukup jalan santai saja, sembari menikmati pemandangan indah di Gunung Galunggung ini. Oke ya, siap. Aku dan juga Sandi mulai menghitung jumlah anak tangga yang kami lewati itu. Meskipun kondisi jalur pendakian saat itu sangat panas, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangatku dan juga Sandi dalam pendakian ini. Terutama dalam menuntaskan tantangan yang diberikan oleh ayah. Saat aku sedang fokus berjalan sembari menghitung, aku mendengar suara aneh yang bersumber dari sebelah kiriku. Aku mendengar suara seperti desisan ular. Aku pun langsung mengatakannya kepada ayahku. Ayah, aku dengar suara yang mirip dengan suara ular ya. Di mana? Di sebelah kiriku ya. Sudah, jangan diperdulikan. Namanya juga kita lagi ada di alam lepas. Pastilah banyak hewan yang berkeliaran. Tapi ya, suaranya jelas banget dan besar pula. Apa itu ular besar? Tiba-tiba Sandi adikku memotong omonganku. Ia mendengar aku menyebut kalimat ular besar dan ia langsung menegurku. Kata kakak, kita nggak boleh nyebut ular besar. Kok tadi kakak bilang ular besar? Bukan begitu, Dek.
Kakak cuma tadi kayak mendengar suara ular besar dari sebelah kiri kakak. Dan kakak lagi gak nyeritain tentang cerita mistis yang masih simpang siur itu, yang sebelumnya kamu tanyain itu. Sudah. Lebih baik kalian fokus menghitung saja. Ayah mencoba menenangkanku dan juga Sandi, yang saat itu mulai saling melempar ucapan yang mengarah kepada keberadaan ular besar yang kami sendiri pun tidak tahu keberadaannya, ada atau tidaknya. Aku mencoba menenangkan diriku dan berusaha untuk tidak mengindahkan suara yang aku dengar sebelumnya. Kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan. Aku tidak ingin terus-menerus memikirkan hal-hal yang belum bisa dipastikan, terlebih lagi tentang suara ular yang tidak terlihat secara nyata. Sandi pun nampak kelelahan setelah menempuh perjalanan cukup panjang. Terlebih lagi Sandi masih sangat kecil dan masih perdana dalam melakukan pendakian. Sandi pun meminta untuk beristirahat terlebih dahulu di anak tangga yang kita tapaki. Ayah, Sandi capek. Boleh kan kita istirahat dulu? Tentu boleh. Ya udah, kita duduk di samping anak tangga aja ya. Ayah pun kemudian mengambil mineral dan snack berupa roti yang dibawanya di dalam tas untuk diberikan kepada Sandi dan juga aku. Kami pun dengan lahap menyantap roti tersebut dan menegak mineral yang diberikan ayah tanpa jeda. Aku pun merasa bangga terhadap adikku Sandi. Meskipun dia masih kecil saat itu, namun dia tidak mengeluh sedikit pun saat pendakian ini. Mungkin karena memang ini adalah pendakian perdananya, sehingga Sandi merasa sangat senang akan pendakian ini. Saat kami sedang duduk istirahat, tiba-tiba saja ada seorang lelaki parubaya datang mendekat ke arah kami. Aku penasaran dengan sosok lelaki itu, sebab dia seakan-akan terlihat sangat mengenal ayah. Itu siapa ya? Entahlah, ayah pun gak kenal dia. Aku merasa ayah seperti menutupi sesuatu. Ia mengatakan bahwa tidak mengenal lelaki parubaya itu. Namun anehnya, wajah ayah seketika berubah menjadi sangat cemas. Bahkan saat aku bertanya kepada ayah, ia seakan-akan enggan untuk menatapku. Saat lelaki tersebut mendekat ke arah kami, aku memperhatikan dia. Dia terus menatap adikku Sandi. Meskipun hal tersebut tidak disadari oleh Sandi, namun aku tahu betul bahwa lelaki parubaya itu seperti memiliki maksud lain kepada Sandi. Ia pun kemudian mengajak ayah berbincang, namun aku tidak paham dengan apa yang diucapkan olehnya. Kini, saatnya telah tiba. Aku tidak akan lupa. Dia sudah menanti. Ayah hanya mengangguk setelah lelaki parubaya itu mengatakan kalimat tersebut. Setelahnya ia pun langsung beranjak pergi menuju ke atas dan seketika itu hilang. Aku pun kemudian menanyakan maksud dari ucapan lelaki parubaya itu kepada ayah. Sementara adikku Sandi masih asik dengan makanan dan minuman yang ada di genggamannya. Maksud ucapan dia itu apa ya? Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin dia hanya pendaki iseng yang pengen bicara ngelantur dengan ayah. Masa sih ya? Kok kayaknya dia nggak lagi ngomong ngelantur deh. Soalnya ayah juga nanggepin omongan orang tadi. Nggak semua hal harus kamu tahu. Lebih baik kamu fokus ke pendakian dan fokus jagain adik kamu. Tapi ya... Cukup. Tidak semua hal itu kamu harus tahu. Kamu paham kan? Ucap ayah sedikit menggertak. Setelah ayah berbicara sedikit keras kepadaku, aku pun hanya bisa terdiam. Tidak biasanya ayah berbicara keras seperti tadi. Terlebih lagi aku hanya bertanya hal yang memang tidak aku ketahui. Namun ayah membalasnya di luar dugaanku. Aku pun memilih untuk mendekat ke arah Sandi dan tidak lagi bertanya kepada ayah. Setelahnya, ayah terlihat begitu gelisah, entah apa yang meracuni pikirannya. Pendakian Galunggung ini nyatanya mampu membuka sisi lain dari diri ayahku sendiri
yang tidak aku ketahui sebelumnya. Namun, aku tidak ingin terlalu jauh ikut campur dengan hal yang berkaitan dengan hidup ayah. Aku pun kemudian melanjutkan istirahatku bersama Sandi, namun tidak dengan ayah. Ayah memilih untuk terdiam sembari menatap ke puncak Galunggung. Nyatanya, kedatangan lelaki parubaya yang hanya sekejap mata itu mampu mengubah sikap ayah, hingga aku sendiri bahkan tidak mampu untuk mengenalinya. Ayah pun memilih untuk mengajak aku dan Sandi untuk melanjutkan pendakian ke atas. Meskipun sebetulnya Sandi masih sangat ingin beristirahat, namun ayah membujuknya untuk melanjutkan pendakian ke atas. Ayah, Sandi masih capek. Boleh kan kalau kita istirahatnya diperlama lagi? Jangan, Sandi. Nanti kita nggak sampai-sampai loh di atas. Nanti kamu keburu lupa menghitung jumlah anak tangga di Gunung Galunggung ini. Memangnya kamu mau kalah dari kakak kamu? Mendengar hal tersebut, Sandi pun kemudian bersemangat untuk melanjutkan pendakian dan menyudahi makannya. Ya udah, ayo ya. Aku nggak mau kalah dari kakak. Hahaha, bagus. Itu baru anak ayah. Kami pun kemudian melanjutkan pendakian ke atas. Di sisi lain, aku mencoba bertanya kepada Sandi. Barangkali dia memang benar-benar masih kelelahan. Apakah kamu masih capek, Dek? Masih, Kak. Capek banget malahan. Ternyata mendaki memang melelahkan itu ya. Tapi aku nggak pingin kalah dari kakak. Kalau memang masih capek, jangan dipaksain loh, Dek. Khawatir kamu kenapa-napa nanti. Nggak apa-apa, Kak. Lagian kan aku yang terus minta ke ayah buat naik gunung. Ya udah, pokoknya kalau kamu ngerasa capek, kamu harus langsung bilang ke kakak ya. Iya, Kak. Siap. Kami terus melanjutkan perjalanan. Di sela-sela perjalanan, aku seperti mencium aroma yang tidak asing buatku. Aroma bunga melati yang begitu menyerbak. Aku mencoba untuk memastikan dengan mengenduskannya. Dan tidak salah lagi, aroma yang aku cium itu benar-benar aroma bunga melati. Rasanya sangat aneh. Bukankah tidak ada bunga melati yang tumbuh di sekitar jalur pendakian? Aku pun kemudian berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut kepada ayah. Memangnya di gunung itu ada bunga melati ya? Setahu ayah nggak ada. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa kok ya. Aku tidak ingin ayah mengetahui bahwa aku mencium aroma bunga melati. Aku khawatir kalau Sandi akan tahu dan dia menjadi takut selama pendakian ini. Sehingga aku pun menutup rapat apa yang terjadi padaku. Pendakian sebelum-sebelumnya, aku belum pernah mengalami hal-hal aneh. Namun anehnya saat pendakian Galunggung ini, hal janggal terus mendatangiku. Dari mulai mendengar suara desisan ular besar, datangnya sosok lelaki parubaya yang menghilang begitu saja. Dan sekarang, aku mencium aroma melati, padahal di sekitar sini tidak tumbuh bunga melati. Aku pun teringat ucapan ibu pemilik warung sebelum kami melakukan pendakian. Dia mengatakan bahwa kami harus berhati-hati. Apa semua kejanggalan yang terjadi padaku ada kaitannya dengan omongan ibu pemilik warung itu. Aku pun terdiam beberapa saat, sehingga Sandi pun menegurku agar tidak lagi terdiam 1000 bahasa. Kak, kok diam? Enggak apa-apa kok, Dek. Sandi pun tidak menanyakan lagi kepadaku tentang alasanku diam 1000 bahasa itu. Tanpa sadar aroma itu terus tercium meskipun kami sudah berjalan cukup jauh. Karena hal tersebut, aku menjadi tidak fokus dalam pendakian ini. Sehingga aku pun lupa berapa jumlah anak tangga yang sudah berhasil aku hitung. Selama pendakian ini, berkonsentrasi adalah hal yang sangat sulit bagiku. Banyak hal yang menjadi beban pikiranku saat itu. Padahal saat pendakian Galunggung, usiaku masih sangat belia, yaitu 15 tahun. Namun nyatanya, pengalaman pendakianku secara tidak langsung
mampu mendewasakanku secara perlahan. Aku mencoba tidak mengindahkan kejanggalan-kejanggalan yang mampir kepadaku. Aku memilih untuk fokus ke pendakian ini dan berusaha untuk bersikap acuh tak acuh dengan semua hal aneh yang terjadi kepadaku. Semua pasti akan baik-baik saja. Ucapku terus-menerus untuk menghilangkan kepenatan selama pendakian ini. Aku terus berusaha untuk bersikap baik-baik saja. Masih dengan aroma yang sama, aku pun terus berjalan tanpa henti meskipun aroma tersebut terus menggangguku. Aku memilih untuk mengalihkannya dengan melanjutkan hitunganku dengan anak tangga yang terus kutapaki. Meskipun aku sendiri sudah lupa hitungan terakhirku, namun aku mencoba untuk mengira-ngira semampuku. Aku pun melihat ke arah Sandi. Dia ternyata sedang berkonsentrasi untuk mengalahkanku. Dia benar-benar tidak bergeming sedikitpun. Ayah, kalau hitungan kami berdua tidak sama persis, kami berdua kalah dong. Ayah akan pilih yang jumlah totalnya mendekati jumlah asli anak tangga Galunggung ini. Jadi tetap akan ada yang menang. Jadi kalian berkonsentrasilah. Nanti hadiah yang ayah berikan itu sangat menarik sekali loh. Situasi pendakian pun kembali hangat. Meskipun aroma melati tidak kunjung hilang, namun aku sudah berhasil untuk mengontrolnya dengan baik. Terlebih lagi saat ini, konsentrasiku lebih aku pusatkan ke perhitungan anak tangga Galunggung. Sehingga hal tersebut tentu sangat menguntungkan bagiku. Mendengar bahwa ayah akan memberikan hadiah menarik, aku dan Sandi pun langsung mempercepat langkah kami berdua. Bahkan ayah pun sampai tertinggal cukup jauh. Namun hal tersebut tidak membuat kami lantas berhenti begitu saja. Kalian harus tetap berhati-hati. Jangan berlari-lari, ucap ayah yang masih tertinggal jauh dariku dan Sandi. Aku dan Sandi pun hanya melambaikan tangan ke ayah, tanda kami berdua mengerti apa maksud perkataan dari ayah. Sesekali aku mencoba untuk menengok ke arah ayah untuk memastikan bahwa ayah tetap berjalan di jalur yang benar dan kami tidak terpisah begitu jauh. Namun saat terakhir aku mencoba menengok ke arah ayah, aku melihat bayangan aneh yang berdiri tepat di belakang tubuh ayah. Bayangan itu sangat mirip dengan sosok ular besar, kepalanya manusia. Entahlah siapa sosok yang membayangi ayah tersebut. Namun, sosoknya berhasil membuatku takut hingga bulu kuduku merinding seketika. Namun ayah seperti tidak menyadari sosok itu. Begitupun dengan Sandi. Hanya aku yang bisa melihat sosok mengerikan di belakang ayah. Dengan spontan aku pun kemudian meneriaki ayah, supaya ayah bisa segera menjauh dari sosok menyeramkan itu. Ayah, cepat jalan, di belakang ayah. Aku berteriak. Ayah mendengar teriakanku, namun dia malah berbalik badan untuk memastikan apa yang ada di belakangnya karena ucapanku itu. Namun anehnya, tak ada rasa takut sedikit pun yang terlihat dari diri ayah. Bahkan raut kebingungan pun tidak ada. Aku kemudian bergegas untuk turun kembali menghampiri ayah dan memaksanya untuk berjalan lebih cepat. Anehnya, saat aku hampir sampai di tempat ayah berdiri, bayangan itu benar-benar tidak nampak. Loh, kenapa turun lagi? Kenapa kamu teriak tadi? Tadi aku lihat bayangan menyeramkan di belakang ayah. Gak ada apa-apa kok. Gak ada siapa-siapa, hanya kita saja di sini. Ya udah, yang terpenting sekarang ayah jalan lebih cepat. Aku dan Sandi tidak ingin ayah tertinggal jauh dari kami. Ayah pun menuruti ucapanku. Kami pun kembali berjalan ke atas. Sebelum itu, aku mencoba memastikan bayangan sosok mengerikan itu. Namun anehnya, sosok itu benar-benar tidak ada. Aku sampai tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Apakah aku hanya salah lihat ya? Ayah tiba-tiba tanya padaku. Kamu lihat apa? Enggak ya. Enggak lihat apa-apa. Aku mencoba untuk menutupinya dari ayah.
Aku tidak ingin ayah ataupun Sandi tahu apa yang baru saja aku lihat. Sosok mengerikan yang berdiri tepat di belakang ayah, namun menghilang dengan tiba-tiba, sesaat setelah aku sampai di tempat ayah berdiri. Apa yang aku alami ini benar-benar tidak masuk akal. Kami berdua berjalan hingga sampai di tempat Sandi. Sandi pun merasa kebingungan, karena secara tiba-tiba, aku berlari menghampiri ayah yang saat itu masih tertinggal begitu jauh. Bahkan karena hal itu, aku meninggalkan adik kecilku seorang diri di jalur pendakian. Untung saja Sandi cukup mandiri untuk persoalan serupa. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya anak tangga Gunung Galunggung itu pun mencapai ujungnya. Ayah pun langsung menanyakan tentang jumlah anak tangga yang kami berdua pijaki. Aku dan Sandi pun sama-sama menyebutkan angka kepada ayah. Dan ternyata angka yang disebutkan oleh Andi adikku itu adalah angka yang sangat mendekati dengan jumlah benar dari total anak tangga di Galunggung. Jumlah yang hampir mirip dengan jumlah anak tangga yang benar adalah Sandi. Mendengar hal tersebut, Sandi langsung senang, kegirangan. Ia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil memenangkannya dan berhasil mengalahkanku. Beneran ya, Sandi yang menang? Iya benar, kamu memang hebat. Selamat ya dek, akhirnya kamu berhasil nyalahin kakak. Iya kak, terima kasih. Ayah, mana hadiahnya? Nanti pas udah di rumah. Sandi pun semakin kegirangan. Karena hal tersebut, ia terus berjingkrak-jingkrak karena kemenangannya itu. Ayah pun kemudian mengajak kami berdua untuk pergi ke tempat camp yang ada di Gunung Galunggung. Saat itu hari sudah beranjak sore. Ayah mengatakan bahwa kami akan bermalam di tanah lapang dengan kawah Gunung Galunggung. Kami pun kemudian berjalan menuruni anak tangga. Jalan yang kami lalui pun sangat licin. Jalur ditempuh dengan batu dan juga kerikil, sehingga kami harus benar-benar hati-hati dalam perjalanan menuju kawah Galunggung. Ayah, kita beneran akan bermalam di dekat kawah? Benar, kalian pasti tidak akan bisa melupakan tempat yang sebentar lagi akan ayah tunjukkan kepada kalian. Mendengar hal itu, aku pun semakin tidak sabar untuk menikmati keindahan kawah yang dimaksud oleh ayah tersebut. Dan juga kami akan segera bermalam di sana. Tentu hal ini akan menjadi pengalaman berharga untukku dan juga Sandi. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, kami pun akhirnya sampai di sebuah kawah yang terbentang luas di jalur pendakian Galunggung. Aku dan Sandi pun sontak langsung menunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Kami berdua dengan berlari-lari di dekat kawah tersebut, sementara ayah memilih untuk membangun tenda yang akan kami tempati. Dalam membangun tenda, ayah sama sekali tidak meminta bantuanku. Seolah-olah sedang memberikan kebebasan kepadaku untuk terus bermain dengan Sandi. Ayah beneran gak mau dibantu? Benar, kalian lanjut aja mainnya. Aku dan Sandi pun langsung melanjutkan main, kami berdua. Di sisi lain, aku terus memperhatikan ayah. Khawatir ia mengalami kesulitan saat membangun tenda itu. Nyatanya, ayah benar-benar hebat. Ia berhasil membangun tenda seorang diri dengan waktu yang sangat relatif cepat. Bukankah itu sebuah keajaiban? Dan setelah selesai, ayah pun kemudian memanggilku dan juga Sandi agar segera mendekat ke arahnya untuk membantu ayah memasukkan barang-barang pribadi yang kami bawa ke dalam tenda itu. Hoi, kesini. Ayo bantu ayah masukin barang kalian ke dalam tenda. Iya ya, siap. Kami pun langsung bergegas untuk membantu ayah. Setelah usai, kami bertiga pun duduk santai beriringan di depan pintu tenda. Kami membicarakan hal-hal random yang keluar dari mulut kami. Hal tersebut tentu memberikan dampak baik bagi keluarga kami yang hidup tanpa seorang ibu.
Setelah lama berbincang, ayah pun berinisiatif untuk mengajakku dan juga Sandi untuk memancing, menghilangkan rasa lelah selama pendakian yang sudah kami lakukan. Tentu dengan perasaan senang, aku dan Sandi pun menerima ajakan ayah untuk memancing ikan di dekat kawah Gunung Galunggung. Kami bertiga pun mulai memancing di kawah Galunggung. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bagiku dan juga Sandi, memancing adalah kegiatan yang sangat mengasihkan. Kami bertiga pun sangat menikmati setiap detik kebersamaan kami bertiga. Ayah, apakah boleh kalau kita mandi di sumber mata air ini? Lebih baik jangan. Emangnya kenapa ya? Ayah nggak bisa jelasin alasannya. Aku pun hanya bisa menuruti semua ucapan ayah. Aku dan Sandi pun memilih untuk melanjutkan memancing. Saat kami sedang asik memancing, ayah tiba-tiba meminta izin kepada kami berdua untuk pergi sejenak. Tepat di waktu maghrib ayah pergi. Namun sebelum itu, ayah lebih dulu mengambil sesuatu di dalam ransel miliknya. Ayah membawa sebuah bingkisan yang dibungkusnya dengan kresek hitam. Ayah kemudian beranjak dengan buru-buru. Kak, ayah mau kemana itu? Kakak juga nggak tahu, Dek. Nanti coba kakak lihat kemana perginya. Kamu tunggu di sini saja sebentar ya. Aku pun kemudian mengikuti arah ayah pergi. Nyatanya, ayah pergi tidak begitu jauh dari tempat kami memancing. Tak jauh dari kawah yang sangat dekat dengan pohon besar yang tumbuh di Galunggung. Ayah mau ngapain ya? Apa mungkin mau buang hajat? Atau cari kayu bakar ya untuk dijadikan api unggun nanti? Ya udahlah. Aku berpikir positif saja. Saat aku akan kembali ke Sandi, aku mendengar ayah berbincang dengan seseorang. Aku pun kembali menoleh ke arah ayah dan mulai memperhatikan apa yang diperbuat oleh ayah. Betapa kagetnya aku saat melihat ayah sedang berbincang dengan sosok ular besar. Ular itu berkepala manusia yang sebelumnya aku lihat berdiri di belakang ayah saat masih berada di anak tangga jalur pendakian itu. Saat melihat hal itu, aku ingin berteriak kepada ayah supaya dia menjauh dari sosok mengerikan itu. Namun anehnya, mulutku seakan-akan terkunci sehingga sangat sulit untuk mengucapkan kata apapun dari mulutku. Kenapa aku tiba-tiba membisu? Aku berucap dalam hati. Aku masih berusaha untuk berteriak sekencang mungkin, namun hasilnya tetap masih sama. Aku masih diam membisu dan tidak mampu mencegah ayah untuk tidak berhubungan dengan sosok mengerikan itu. Aku harus pergi ke ayah. Aku harus pergi. Aku harus bawa dia pergi dari sosok itu. Aku bertekad dalam hati. Saat aku ingin menggerakkan kakiku, anehnya lagi aku benar-benar tidak bisa menggerakkan ataupun melangkahkan kakiku. Aku mematung di tempatku berdiri saat ini. Ya Allah, kenapa ini? Kok untuk melangkah saja rasanya sulit sekali. Bahkan untuk berbicara pun aku tidak mampu. Ada apa dengan diriku? Aku bertanya dalam hati sembari meneteskan air mata. Sebelumnya semua yang ada di dalam diriku baik-baik saja. Tapi mengapa setelah aku melihat sosok mengerikan yang saat ini bersama ayah, semuanya itu berubah? Aku mendadak bisu dan sekarang aku lumpuh dalam sekejap. Tangisku saat itu tidak mampu lagi aku bendung. Aku bahkan sampai memukul-mukul kakiku agar bisa kembali berjalan. Namun, hasilnya tetap nihil. Dari kejauhan aku mendengar ayah berbincang dengan sosok misterius itu. Akhirnya kamu datang. Saya akan selalu menepati janji saya kepada Tuhan. Kali ini, tiba saatnya kamu harus menyerahkan salah satu di antara kedua putramu. Saya siap, Tuhan. Dari kedua putramu, anak sulung atau anak bungsu yang akan kamu berikan. Jika kamu berikan putra sulungmu, kekayaanmu akan jauh lebih melimpah dibandingkan jika kamu memberikan putra bungsumu.
Ayah pun nampak terdiam sesaat setelah sosok mengerikan itu mengatakan hal demikian. Aku sangat berharap ayah tidak mengorbankan satu di antara aku dan juga Sandi. Kalaupun memang ayah harus mengorbankan di antara aku dan Sandi, aku berharap ayah cukup mengorbankan aku dan jangan mengorbankan Sandi. Sosok itu pun kembali memberikan sedikit waktu untuk ayah berpikir. Namun ia meminta ayah untuk melakukan ritual yang biasa dilakukan oleh ayah selama ini. Di posisi tersebut aku sangat terkejut dengan ucapan sosok mengerikan itu. Ritual yang dilakukan selama ini. Apakah selama ini ayah itu melakukan pesugihannya dan menyerahkan tumbal? Aku pun kembali fokus kepada ayah. Di situ ayah mulai mempersiapkan semua perlengkapan yang akan digunakan untuk menjalani ritual. Tepat di hadapan sosok mengerikan itu, ayah mulai mengeluarkan bunga 7 rupa, ayam cemani, dan perlengkapan lainnya. Ia kemudian meletakkan semua itu tepat di atas kain hitam yang telah disiapkan. Kemudian memotong sebagian leher ayam tersebut dan menuangkan darah segar ayam itu ke dalam gelas. Ritual pun dimulai. Aku benar-benar syok dan sedih sesaat setelah menyaksikan ayah melakukan ritual itu. Ayah yang selama ini selalu aku puja-puja, nyatanya berbuat hal yang tidak seharusnya. Meskipun saat itu usiaku masih sangat belia, namun aku tahu jika perbuatan yang dilakukan oleh ayah adalah sebuah kekeliruan. Sosok mengerikan itu nampak menguasai diri ayahku. Dan kini terjawab sudah kecukupan hidup yang kami dapatkan berasal dari hal yang tidak terduga. Bukan karena ayah bekerja keras dengan bekerja, melainkan ia menjalani kesetanan yang selalu dilakukannya di gunung-gunung yang entah aku sendiri pun tidak tahu. Dan ia selalu melakukan ritual yang tidak seharusnya dilakukan oleh ayah. Saat aku sedang memperhatikan ayah, tiba-tiba saja sosok mengerikan itu tahu keberadaanku. Ia kemudian menatap tajam ke arahku, hingga membuatku merasa sangat takut. Aku kemudian berusaha dengan keras untuk menggerakkan kakiku dengan mundur. Ajaibnya, aku mampu menggerakkannya. Aku pun kemudian berjalan mundur untuk menghindar dari tatapan tajam sosok mengerikan itu. Aku pun kemudian berlari sekencang-kencang mungkin. Aku tidak ingin ayah tahu keberadaanku. Aku pun kemudian menghampiri Sandi yang saat itu sedang terdiam tepat di samping kawah. Aku merasa sangat bersalah karena sudah meninggalkan Sandi seorang diri. "Sandi, ayo masuk tenda," ucapku sembari menarik tangan Sandi. Anehnya, Sandi tidak bergeming sedikit pun, padahal dia adalah anak yang cukup ceriwis. Aku pun merasa ada yang aneh dengan adikku tersebut. "Sandi, kamu kenapa?" Ular, Kak. Ular besar. "Di mana?" Di air. Aku benar-benar kaget sesaat setelah mendengar Sandi mengatakan bahwa ia melihat ular besar di dalam air. Apa dia melihat sesuatu hal yang tidak seharusnya dilihat olehnya? Pikirku sepanjang waktu. "Tapi kamu gak apa-apa kan, Sandi?" Sandi pun hanya menggelengkan kepalanya. Tatapan Sandi benar-benar kosong. Sampai aku sendiri pun merasa bingung dengan apa yang terjadi kepada Sandi. Padahal aku hanya meninggalkannya sebentar saja. Saat aku melihat jam tangan yang aku kenakan, aku kaget bukan kepalang. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya sudah 3 jam aku meninggalkan Sandi seorang diri. Aku masih bisa bersyukur karena Sandi baik-baik saja. Namun aku juga harus tahu apa yang terjadi pada Sandi hingga membuat dia menjadi sangat pendiam. Apa ular besar galunggung itu menghampiri Sandi ya? Aku bertanya-tanya. Aku pun kemudian berusaha untuk menenangkan Sandi.
Meskipun aku sendiri pun tidak bisa tenang dengan situasi saat ini. Sandi, ayo kita tidur aja. Daripada kita harus memikirkan hal yang tidak-tidak. Kita sendiri pun kan tidak tahu. Dan ayah pasti akan pulang kok sebentar lagi. Tapi Sandi takut, Kak. Kamu jangan takut. Kan ada kakak di sini. Aku pun berusaha semampuku untuk membuat Sandi tertidur. Aku benar-benar merasa bersalah kepada Sandi. Di pendakian pertamanya, saat usianya masih sangat belia, dia harus mengalami hal yang tidak seharusnya dialami olehnya. Sesaat setelah Sandi terlelap, aku pun mencoba untuk mengamati situasi di luar tenda, di tempat kami bermalam. Suasana kawah dan tanah lapang tempat kami bermalam terasa sangat mencekam. Aku tidak pernah merasakan suasana semencekam sekarang. Tak ada bintang ataupun bulan di atas langit. Sumber mata air pun nampak begitu tenang, namun menyimpan banyak misteri di dalamnya. Sementara di sisi lain, ayah tidak kunjung kembali. Saat aku sedang berdiri tepat di depan tenda, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku dari arah belakang. Sosoknya begitu meneduhkan, lelaki berjubah dan bersorban putih dengan jenggot memanjang di dagunya. Ia nampak tersenyum kepadaku. Sedang apa kalian di sini, Nak? Bapak siapa? Panggil saya Ki Ageng. Ada apa Ki Ageng kesini? Saya tidak pergi sendirian kesini, Ki. Saya bersama adik dan ayah saya. Ayah sedang pergi sebentar, dan adik sedang tertidur di dalam tenda. Mengapa kamu terlihat gelisah, Nak? Nggak kenapa-napa kok, Ki. Gak kenapa-napa gimana? Lebih baik kalian berdua pergi dari sini. Lebih baik kalian kembali ke rumah kalian. Di sini sangat berbahaya. Berbahaya? Kenapa memangnya, Ki? Kamu sudah tahu betul hal apa yang akan membuat kalian tidak aman di sini. Lebih baik kalian pergi. Tapi kami tidak bisa pergi tanpa ayah, Ki. Tinggalkan saja ayahmu dan tetaplah hidup. Setelahnya, Ki Ageng pun memberikanku sebuah batu yang sangat berkilau. Entah batu apa yang diberikannya kepadaku dan apa tujuannya. Aku pun hanya bisa menerimanya tanpa tahu manfaat yang ada di dalam batu tersebut. Mengapa Ki Ageng memberikan batu ini kepada saya? Simpan saja, simpan baik-baik. Setelahnya Ki Ageng pun berpamitan pergi kepadaku. Ia kemudian beranjak menuju ke kawah yang ada di depanku. Ia kemudian berjalan pelan, sembari sesekali menengok ke arahku. Dan anehnya, setelah dia menengok ke arahku, dia menghilang. Aku pun mencoba mendekat ke arah perginya Ki Ageng, namun aku tidak melihat jejak apapun yang ditinggalkan olehnya. Ki Ageng benar-benar menghilang tanpa jejak hingga membuatku merasa kaget. Tak lama setelahnya, ayah pun kembali ke tenda. Raut wajah ayah menyiratkan banyak kekhawatiran, bahkan kegelisahan. Ayah dari mana saja? Ayah habis pergi ke pinggir kawah sebentar, Nak. Bohong. Kenapa ayah berbincang dengan dia? Dia siapa? Ular besar. Bukan, Nak. Mana mungkin ayah berbincang dengan ular besar? Ayah bohong. Sudah. Mungkin kamu ngantuk. Lebih baik kamu tidur nyusul Sandi. Besok kita lanjutkan lagi perbincangannya. Gak mau, ayah. Aku harus tahu. Anak kecil gak boleh tahu urusan orang dewasa. Tapi ayah... Ayah pun kemudian menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam tenda. Ia kemudian memintaku untuk tidur bersama Sandi. Bahkan ayah mengancam akan meninggalkanku di Galunggung jika aku tidak menuruti ucapannya. Dengan terpaksa aku pun menuruti ucapan ayah untuk tidur, meskipun
Saat itu aku masih banyak pertanyaan yang berseliweran di atas kepalaku. Namun aku berusaha untuk tidak menampakkannya, sebab aku tidak ingin ayah naik pitam kepadaku. Terlebih lagi kondisi saat itu sudah sangat larut. Aku pun pura-pura memejamkan mataku. Saat ayah sudah memastikan bahwa aku sudah tidur, barulah ayah kembali keluar dari tenda. Aku melihat bayangan orang lain dari luar. Bayangan itu benar-benar menyerupai sosok yang ditemui oleh ayah. Ular besar berkepala manusia. Hal itu membuatku sangat kaget. Mengapa sosok itu terus datang menemui ayah? Aku pun kemudian memutar posisi berbaringku supaya dekat dengan pintu tenda. Aku ingin mendengar perbincangan antara ayah dan sosok mengerikan itu. Saya sudah mematuhi perintahmu. Esok hari akan aku berikan dia kepadamu. Jangan pernah ingkar. Aku tidak akan ingkar. Lebih baik kamu pergi dari sini. Sebab aku tidak ingin kedua putraku tahu tujuan di balik pendakian gunung hari ini. Setelahnya sosok jelmaan ular itu pun pergi meninggalkan ayah. Seketika saja amarah ayah pun terdengar dan terlihat dari bayangan tenda. Ayah seakan-akan marah dengan keadaan. Ia bahkan sampai memukul-mukul kepalanya. Meskipun aku tidak tahu maksud perbincangan dari ayah dan juga sosok itu, namun aku tahu bahwa ayah sedang dalam kondisi sulit. Melakukan pesugihan dan bersekutu dengan bangsa iblis adalah tindakan yang sangat bodoh. Siapa yang sudah terlibat akan terjerat begitu hebat. Bahkan untuk lepas pun sangatlah sulit. Meskipun saat itu umurku masih sangat belia, namun sedikit banyak aku tahu mana hal yang baik dan hal yang buruk. Dan bersekutu dengan iblis adalah satu hal yang sangat buruk, apapun alasan dibaliknya. Dalam situasi tersebut, aku benar-benar bingung dengan apa yang harus aku lakukan. Apa aku harus menghentikan ayah, atau aku harus membiarkan ayah dengan semua kesesatannya tersebut? Saat aku sibuk dengan lamunanku tersebut, tiba-tiba saja Sandi menangis dalam kondisi ia masih tertidur. Aku pun kaget mendengar tangisan Sandi. Bahkan ia juga sempat mengucapkan beberapa kalimat dengan ekspresi ketakutannya yang tersirat dari raut wajahnya. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Ucap Sandi sembari masih tidur. Aku pun berusaha untuk membangunkan Sandi, namun ia tidak kunjung terbangun. Ia malah terus mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang. Ayah pun mendengar Sandi mengigau. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam tenda. Sandi, kenapa? Aku juga tidak tahu ya. Tapi Sandi bilang kalau dia ingin hidup. Aku sudah berusaha buat bangunin Sandi, tapi dia tidak kunjung bangun ya. Ayah pun kemudian berusaha untuk membangunkan Sandi terus-menerus. Hingga akhirnya Sandi pun terbangun. Keringat mengucur di sekujur tubuh Sandi. Nafasnya tersengal-sengal dan matanya memerah. Ayah, aku ingin hidup. Kamu akan baik-baik saja, Sandi. Kamu jangan khawatir. Ayah di dekat kamu. Kakak juga bakal jagain kamu kok. Mimpi yang dialami Sandi dan kalimat yang diucapkannya saat mengigau menyiratkan banyak pertanyaan di dalam otakku. Ada apa dengan Sandi? Apa dia akan terus baik-baik saja? Aku pun teringat dengan ritual dan perjanjian antara ayah dan sosok menyeramkan di dekat kawah itu. Apa mimpi buruk yang dialami oleh Sandi ada hubungannya dengan ritual yang dilakukan oleh ayah? Atau mimpi buruk yang dialami Sandi hanyalah bunga tidur semata? Aku terus bertanya-tanya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Waktu di mana kami harus segera tidur agar kondisi masih kembali sehat dan semangat untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak di keesokan harinya. Namun di sisi lain, Sandi terus menangis karena mimpi buruknya tersebut.
Panji, kamu lanjutkan tidurmu. Biar ayah yang tenangkan Sandi sampai ia tertidur lagi. Iya, Ayah. Aku pun mencoba untuk memejamkan mataku, sementara Sandi masih berada di dekapan ayah untuk menenangkan diri. Aku merasa tidak tega melihat Sandi mengalami hal yang membuatnya begitu takut. Padahal saat itu, usianya masih sangat belia. Ayah memintaku untuk segera tidur, namun perasaanku berkata kalau aku harus tetap terjaga. Meskipun saat itu ngantuk sudah datang menghampiriku, namun nyatanya sangat sulit untuk memejamkan mata. Aku pun hanya berpura-pura tidur di depan ayah. Selain itu juga, aku merasa sedikit khawatir saat Sandi berada di pangkuan ayah. Setelah aku mengetahui niat buruk ayah kepadaku dan juga Sandi, rasa percayaku kepada ayah kini benar-benar tidak ada. Siapa yang akan ayah persembahkan untuk ular itu? Apakah aku atau Sandi adikku? Di dalam hatiku, aku meminta petunjuk kepada Tuhan agar aku dan adikku diberikan perlindungan. Aku tidak ingin dikorbankan, aku pun juga tidak ingin Sandi dikorbankan pula. Aku ingin keluargaku utuh tanpa celah. Tiba-tiba saja, ayah berbisik sesuatu kepadaku. Ayah tahu, kamu hanya pura-pura tidur. Seketika saja perasaanku mendadak tidak karuan. Mengapa ayah tahu kalau aku hanya berpura-pura? Apa ayah bisa baca pikiranku? Rasanya tidak mungkin. Tapi mengapa ayah tahu kalau aku benar-benar tidak tidur? Sementara di sisi lain, Sandi sudah mulai tenang berada di pangkuan ayah. Setelah berhasil menenangkan Sandi, ayah pun berbalik menoleh ke arahku. Apa yang kamu lihat? Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidur, sebab ayah sudah tahu bahwa aku tidak tidur. Aku pun kemudian membuka mataku dan berkata, seolah-olah aku tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh ayah. Maksud ayah? Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu pasti lihat apa yang ayah lakukan di kawah. Aku tidak tahu ya. Kamu tahu ayah lakukan itu untuk siapa? Enggak ya. Baiklah, kamu memang tidak pernah tahu. Tapi ya, kenapa ayah bersekutu dengan dia? Kamu tidak akan pernah tahu persoalan orang dewasa. Lebih baik kamu diam. Tapi ayah, Apa? jangan jadikan aku atau Sandi sebagai korban kesepakatan kalian. Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat ya. Aku dan Sandi ingin tetap hidup. Kami ingin tetap menjadi anak ayah. Ayah pun tidak mengindahkan ucapanku. Seketika air mataku jatuh hingga Sandi pun sadar akan tangisanku. Ia terbangun dan kemudian memelukku. Aku mencoba tegar di hadapannya. Aku tidak ingin Sandi tahu persoalan ini. Dia masih sangat kecil. Ayah pun kemudian membawa Sandi keluar dari tenda. Aku mencoba untuk menahannya, sebab aku sudah berpikiran bahwa ayah akan membawa Sandi untuk dikorbankan. Aku menghalangi ayah sebisa mungkin hingga aku pun tersungkur di atas tanah saat mencoba menahannya. Sandi pun langsung digendong oleh ayah. Dan tidak ada penolakan dari Sandi, sebab ia belum tahu tujuan ayah membawanya. Ayah, kita mau kemana? Sandi, jangan ikut ayah. Tanpa kalimat apapun, ayah lantas membawa Sandi keluar dari tenda. Ia mengarah ke kawah Galunggung. Aku pun mengikutinya dari belakang. Aku ingin menyelamatkan Sandi, sebab aku sudah memiliki perasaan tidak enak saat ini. Terlebih lagi saat aku melihat sikap ayah yang sebenarnya. Sandi yang saat itu digendong oleh ayah pun menoleh ke arahku dengan tatapan kosongnya. Sementara ayah tidak memperdulikanku. Aku terus mengikuti ayah dan Sandi, sembari membujuk Sandi agar tidak ikut bersama ayah ke kawah. Sandi, jangan ikut ayah. Kita harus pergi dari sini. Ayah,
Kakak kenapa? Jangan hiraukan kakakmu. Ayah akan ajak kamu pergi ke kawah. Kita akan berenang bersama di sana. Tapi ya, ini kan sudah larut. Sandi, udara malam itu bagus untuk berendam di kawah. Aku mendengar keraguan dalam diri Sandi. Namun ayah terus membawanya pergi. Langkah kaki ayah sangatlah cepat. Ia mengarah ke kawah yang aku lihat sangat menyeramkan. Bahkan aku melihat sosok ular besar sedang ada di kawah tersebut. Kepala ular tersebut besarnya hampir setara dengan badan truk besar. Lidahnya pun menjulur ke depan seolah-olah sedang akan menyantap mangsanya. Ayah, jangan ke kawah, ada ular besar. Ayah tidak menghiraukan ucapanku, seakan-akan sudah dibutakan akan hal-hal banyak. Ia sama sekali tidak bergeming. Ia malah membawa Sandi untuk masuk ke dalam kawah menghampiri sosok ular yang aku lihat tersebut. Ayah menenggelamkan diri bersama Sandi dengan disambut ular besar di hadapannya. Sandi! Sandi! Aku berteriak. Saat itu Sandi seakan-akan tidak mendengar teriakanku. Ia malah melambaikan tangannya ke arahku, seakan-akan sedang mengucapkan salam perpisahan kepadaku. Aku pun mengejar Sandi dan ayah ke dalam kawah. Namun mereka sudah masuk ke dalam kawah. Aku ingin terjun langsung ke kawah tersebut, namun aku sangat takut karena adanya sosok ular besar di dalam kawah itu. Aku takut jika aku masuk ke dalam kawah tersebut, maka ular itu akan memangsaku. Aku pun berteriak minta tolong agar pendaki-pendaki lain mau mendengarku dan mau membantuku menyelamatkan Sandi dan juga ayah yang sudah masuk ke dalam kawah itu. Tolong! Tolong! Aku berulang kali teriak meminta tolong, namun tidak ada satu orang pun yang mendengar teriakanku tersebut. Galunggung seakan mati di detik itu juga. Apa yang harus aku lakukan? Tolong! Tolong! Aku berteriak terus-menerus meminta tolong. Tak lama kemudian, aku melihat ada sosok yang keluar dari kawah tersebut. Aku berharap itu ayah dan juga Sandi. Namun harapanku pupus. Aku malah terkaget-kaget saat melihat sosok yang keluar dari kawah itu adalah sosok ular besar. Bahkan sosok itu menatap ke arahku. Karena takut, aku pun berlari sangat kencang sehingga aku melupakan Sandi dan ayah yang masih ada di dalam kawah itu. Aku berlari meninggalkan kawah dan juga tenda beserta barang-barang yang kubawa. Yang aku pikirkan saat itu hanyalah diriku dan keselamatanku sendiri. Aku benar-benar ketakutan. Setelah jauh berlari, aku pun berpapasan dengan pendaki lain. Mereka pun nampak kaget saat melihatku berlari terbirit-birit. Kamu kenapa, Dek? Ada ular besar, Mas. Kamu sendirian? Ayah dan adikku di dalam kawah, Mas. Tolong selamatkan mereka. Aku takut. Ayah dan adikmu tenggelam? Bukan, Mas. Lalu kenapa? Tolong selamatkan mereka lebih dulu, Mas. Nanti aku ceritakan semuanya. Mereka pun kemudian bersedia menolongku yang saat itu sedang benar-benar kesulitan. Pendaki itu berjumlah 4 orang dan mereka nampak berpengalaman. Mereka dengan tangan terbuka mau menolongku untuk menyelamatkan ayah dan Sandi dari kawah dan jeratan ular besar itu. Kami pun bergegas untuk pergi ke kawah semula. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku bersama keempat pendaki Galunggung itu mulai berjalan ke arah kawah. Tepat di mana ayah bersama Sandi menenggelamkan diri ke dalam kawah dengan ular besar di dalamnya. Sepanjang jalan para pendaki itu pun terus menanyakan apa yang terjadi dengan ayah dan adikku. Dan mengapa mereka harus masuk ke dalam kawah. Sementara para pendaki itu tahu bahwa kawah Galunggung cukup berbahaya.
Terlebih lagi ada mitos yang beredar tentang keberadaan ular besar di Galunggung yang kerap kali muncul di permukaan dan mengganggu para pendaki yang sedang melakukan pendakian ke Galunggung. Awalnya aku merasa sangat khawatir untuk bercerita kepada orang lain. Aku khawatir mereka berpikir buruk kepadaku. Namun mereka terus membujukku untuk menceritakan kejadian yang menimpa ayah dan adikku. Sebetulnya apa yang terjadi? Ular besar. Ular besar di mana? Di dalam kawah. Setelahnya para pendaki itu pun nampak berbisik satu sama lain. Aku mendengar sedikit perbincangan mereka. Apakah ular besar Galunggung itu bukan hanya sekedar mitos? Sepertinya memang bukan hanya mitos. Jika ular itu benar-benar ada dan kita mendekat ke arahnya, itu artinya kita sedang dalam bahaya. Apanya yang berbahaya? Sebab itu bukan sembarang ular, melainkan ular jelmaan dari makhluk tak kasat mata. Mereka berempat pun nampak kebingungan. Di satu sisi, mereka sangat takut jika mereka benar-benar akan berjumpa dengan ular besar itu. Namun di sisi lainnya, mereka harus menolongku yang memang kala itu sedang mengalami keadaan yang sangat genting. Alhasil mereka pun tetap memutuskan untuk menolongku. Aku merasa sedikit lega saat mereka akhirnya sudi untuk menolongku. Aku berharap kami semua akan tetap baik-baik saja. Kami berlima pun berjalan mendekat ke arah kawah. Suasana kawah saat itu sangatlah tenang, bahkan seakan tidak ada kehidupan di dalamnya. Kamu yakin mereka masuk ke dalam kawah ini? Iya mas, aku melihatnya sendiri. Ya udah, kita berpencar untuk mengelilingi kawah ini dan kita cari keberadaan ayah kamu dan juga adik kamu. Mereka semua pun membantuku untuk mencari keberadaan ayah dan juga Sandi. Aku terus berteriak memanggil ayah dan juga Sandi, meskipun tidak kunjung ada respon dari keduanya. Hingga akhirnya, salah satu dari pendaki yang membantuku menemukan sosok lelaki di pinggir kawah yang sedang tergeletak tak sadarkan diri. Ia pun langsung memanggilku untuk memastikan apakah sosok lelaki itu adalah keluargaku atau bukan. Aku pun mendekat ke arahnya, dan benar saja, itu memang ayah. Ayah! Aku berteriak memanggil ayahku. Aku pun langsung memeluk erat tubuh ayah, yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Namun ayah benar-benar masih mungkin, hanya saja ia membutuhkan pertolongan pertama. Akhirnya salah satu dari pendaki yang membantuku bersedia untuk memberikan pertolongan pertama kepada ayah, hingga ayah pun berhasil terselamatkan. Ayah pun sadarkan diri setelahnya. Namun sikap ayah benar-benar aneh. Ia hanya terdiam dengan pandangan kosong tanpa berucap satu kata pun. Aku berpikir bahwa ayah masih sangat syok dengan apa yang diperbuatnya. Ayo, kita bawa ayah kamu ke tenda. Saat itu tenda milik kami masih berdiri kokoh, sehingga tenda tersebut dapat dijadikan tempat singgah untuk ayah sampai ia benar-benar pulih dari syok yang dialaminya. Ayah pun ditemani salah satu dari kami, sementara aku bersama ketiga pendaki lainnya terus menyisir badan kawah untuk mencari keberadaan Sandi. Saat itu langit berlahan-lahan mulai cerah, tanda fajar akan segera tiba. Sementara aku tidak kunjung menemukan Sandi. Aku benar-benar putus asa. Rasanya dunia hancur seketika. Aku merasa menjadi kakak yang gagal untuknya. Padahal sebelumnya aku tahu kalau ayah akan menjadikan kami korban. Namun aku tidak sempat menyelamatkan Sandi dengan membawanya pergi dari Galunggung. Aku benar-benar menyesal. Sepertinya kita harus minta bantuan ke base camp. Mereka yang lebih paham situasi kondisi yang ada di sini. Kita sudah mencari adik kamu selama beberapa jam, namun tidak kunjung ketemu. Apa tidak bisa kita cari sekali lagi? Kita butuh bantuan dari pihak yang lainnya juga. Lebih baik kita turun dan mencari bantuan dari yang ada di bawah.
Aku pun kemudian merenungi ucapan-ucapan para pendaki yang membantuku tersebut. Ada benarnya juga opini dari mereka, dan aku memang harus meminta bantuan dari pihak lainnya agar Sandi lekas ditemukan. Tiba-tiba saja terdengar teriakan ayahku dari tenda. Aku pun terkaget saat itu dan bergegas untuk menghampiri ayah di tenda. Di sana pendaki yang bertugas untuk menjaga ayahku sudah sangat kewalahan. Pergi kalian semua! Pergi kalian semua! Ayahku berteriak-teriak. Aku pun mencoba untuk menenangkan ayah yang penuh dengan amarah. Ia benar-benar tidak terlihat seperti dirinya sendiri. Ayah, sadar. Aku terus menyadarkan ayah, namun ayah tidak mengindahkan ucapanku sama sekali. Ia bahkan mencoba untuk keluar dari tenda, namun aku dengan dibantu oleh 4 pendaki itu mencoba untuk menahan ayah. Akhirnya kami pun memutuskan untuk turun dengan membawa ayah untuk kembali ke base camp pendakian. Tenda dan barang-barang milikku tidak aku pedulikan. Saat ini fokusku hanya berpusat kepada ayah. Kita harus segera bawa ayah turun. Kita harus bisa menyadarkan dia. 4 pendaki yang saat itu masih bersamaku terus membantu kesulitanku. Bahkan mereka pun tidak segan untuk membantu menopang ayah turun dari galunggung. Di sepanjang jalan tangisanku pecah. Aku benar-benar tidak menyangka jika pendakian ini akan menjadi pendakian paling kelam yang pernah aku alami. Mungkin saja ini teguran atas tingkah laku ayah selama ini, melakukan pesugihan, mengorbankan darah dagingnya, dan banyak tingkah laku buruk lainnya yang ayah lakukan sepeninggalan ibu. Andai aku tahu kesulitan ayah, mungkin saja aku bisa membantunya untuk keluar dari kehidupan yang pelik ini, hingga ia tidak memilih jalan yang tidak sepatutnya dipilih. Jangan terus menyalahkan dirimu, kamu masih belia. Aku pun berusaha untuk kuat dan tegas dalam menghadapi keadaan. Aku mencoba untuk menguatkan diriku sendiri dan berusaha untuk berbincang lirih kepada ayah agar ia cepat sadarkan diri. Aku pun bergegas untuk menuruni jalan setapak dan anak tangga yang memiliki jumlah begitu banyak. Meskipun lapar dan dahaga menyerangku, namun aku berusaha untuk tetap kuat dan bertahan. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya kami semua pun sampai di base camp pendakian. Aku pun langsung bergegas untuk meminta tolong kepada penjaga base camp untuk segera menyelamatkan ayah. Mereka pun memintaku untuk tidak khawatir karena ayah langsung ditangani oleh mereka. Mereka pun kemudian bertanya kepadaku mengenai kejadian apa yang menimpaku, hingga membuat kondisi ayah sangat mengkhawatirkan. Bahkan kondisiku pun tidak kalah mengkhawatirkan. Kamu juga harus turut serta untuk dipulihkan, nak. Menurut penuturan banyak orang yang ada di sana, tatapanku sangatlah kosong, bahkan aku hampir jatuh pingsan karena kejadian yang aku alami. Semua orang pun turut bersimpati kepadaku tanpa terkecuali. Ayah pun segera mendapatkan pertolongan dari penduduk sekitar. Meskipun saat itu aku masih dalam kondisi yang lemas, namun aku sangat ingin pergi ke atas galunggung lagi untuk mencari keberadaan Sandi. Aku pun mencoba untuk membangkitkan tubuhku lagi meskipun hasilnya nihil. Hei, kamu mau kemana? Ucap salah seorang penduduk. Aku ingin mencari adikku, Pak. Adikku masih kedinginan di dalam kawah. Kondisi kamu itu masih belum pulih. Biar kami saja yang melakukan pencarian. Saya harus menemukan Sandi. Dia pasti sangatlah ketakutan di atas sana sendirian. Kamu harus tenangkan diri kamu dulu, supaya kamu bisa membantu ayahmu pulih dan kembali mencari adikmu ke atas galunggung. Kalau kondisi kamu saja tidak memungkinkan, kami tidak mungkin mau membantu kamu mencari adikmu yang hilang itu. Aku pun hanya bisa diam setelah salah seorang warga mengatakan hal tersebut. Aku pun kembali menidurkan tubuh lemasku. Di sana beberapa penduduk juga membantuku untuk segera pulih. Mereka membuatkanku teh hangat dan
menyuguhkan makanan ringan untuk santapan aku dan juga ayah. Aku pun mencoba melihat ke arah ayah untuk memastikan bahwa dia pun baik-baik saja. Namun saat aku melihat ayah, sosoknya berubah seperti menyerupai sosok ular. Bahkan saat aku menatap ke arah ayah mengamuk tanpa arah. Aku pun menangis karena hal itu. Mengapa ayah menjadi seperti ini sekarang? Di mana sosok ayah yang aku kenal? Aku terus-menerus menanyakan kebenaran atas kejadian yang saat ini aku alami. Aku benar-benar merasa bahwa kejadian yang aku alami saat ini tidak benar-benar nyata. Kapan pencarian adikku? Nanti ya, tunggu arahan dari penduduk sekitar. Kita tidak bisa ambil langkah sendiri. Tapi kasihan Sandi. Kami tahu, kamu harus kuat, harus sabar. Percaya kalau Sandi baik-baik saja. Kalau Sandi tidak ditemukan gimana? Kita harus berpikiran baik. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Aku harus ikut dalam pencarian adikku. Kami akan coba sampaikan ke tim pencarian supaya kamu bisa ikut serta saat kondisimu sudah mulai membaik ya. Terima kasih banyak. Kalian sudah sudi untuk membantuku. Ucapku sembari meneteskan air mata. Jika tidak ada para pendaki tersebut, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padaku. Mungkin saja aku tidak akan pernah bisa selamat. Aku terus-menerus mengucapkan terima kasih kepada mereka. Mereka pun tersenyum memandangiku yang usianya jauh di bawah mereka. Tak lupa mereka pun mengelus-elus rambutku untuk lebih menguatkanku. Untuk memastikan kejadian yang menimpaku, para penduduk kemudian menanyakan semua detail kejadiannya kepadaku saat kondisiku sudah mulai membaik. Saat itu hari sudah mulai sore. Aku pun kemudian menceritakan semuanya kepada mereka tanpa ada yang aku tutup-tutupi. Aku menceritakan semua hal yang aku alami selama pendakian ini. Sampai akhirnya ayah dan adikku Sandi memasukkan diri ke dalam kawah yang begitu dalam dengan jeratan ular besar di dalamnya. Hampir semua orang yang mendengar ceritaku menjadi syok karena hal tersebut. Mereka semua tidak habis pikir dengan perilaku ayahku yang sudah dengan tega mengorbankan anaknya untuk dijadikan sebuah tumbal pesugihan di duniawinya. Bahkan mereka pun tidak habis pikir mengapa ayah yang sudah dewasa membawa anaknya yang masih belia melakukan pendakian ke Galunggung. Terlebih lagi ada tujuan yang tak terpuji di baliknya. Kini semua orang merasa iba terhadapku dan juga adikku Sandi. Mereka semua menyayangkan perbuatan ayah yang tidak sepatutnya membahayakan anak kandungnya sendiri. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan tidak ada lagi yang bisa diubah, semuanya telah terjadi. Bahkan semua kejadian tersebut terjadi begitu cepat. Setelah beristirahat, kondisiku pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku pun kemudian langsung menanyakan perihal rencana pencarian Sandi ke kawah Galunggung. Penduduk pun merencanakan pencarian di esok hari, saat hari cerah supaya pencarian lebih mudah. Mereka pun meminta bantuan kepada tim SAR setempat untuk ikut dalam pencarian ini. Kita akan melakukan pencarian Sandi adik kamu itu di esok hari. Saya boleh ikut gak, Pak? Tentu saja boleh, asal kondisi kamu sudah membaik. Insya Allah, kondisi saya sudah mulai membaik, Pak. Ya udah, besok pagi kamu bisa ikut dalam pencarian, karena kamu juga tahu posisi menghilangnya adik kamu. Aku pun merasa lega karena diperbolehkan untuk membersamai pencarian adikku tersebut. Namun di sisi lain, aku juga masih sangat sedih karena melihat ayah yang tidak kunjung pulih. Ia harus kehilangan akalnya. Aku sendiri bingung apa yang harus aku lakukan untuknya. Apakah aku harus membawanya ke rumah sakit atau tokoh agama? Atau aku harus berbuat apa? Aku tidak bisa memutuskan hal berat seorang diri, sebab usiaku itu masih sangat remaja.
bagaimana dengan ayah, Pak? Kami sudah bantu panggilkan Ustadz, namun kondisi ayah kamu itu tidak kunjung membaik. Lalu, apa yang harus aku perbuat, Pak? Kami sendiri tidak bisa memutuskan mana yang terbaik, sebab kasus seperti ini sangat jarang terjadi di Galunggung. Aku pun terdiam setelahnya. Aku benar-benar tidak bisa berpikir apapun. Pikiranku mendadak kacau seketika akibat banyaknya hal pelik yang menerpa di hidupku saat ini. Rasanya aku ingin menyerah detik ini juga. Namun jika aku menyerah, tandanya aku kalah dengan masalah berat ini. Aku harus bangkit. Esok hari pun tiba. Aku bersama tim dari penduduk sekitar pun mulai bersiap-siap untuk melakukan pencarian Sandi di kawah Galunggung. Tak lupa tim SAR pun turut serta membersamai pencarian ini. Banyak sekali orang baik di sekitarku. Kami pun menempuh perjalanan cukup panjang dan melewati jalan yang serupa seperti saat aku melakukan pendakian, melewati anak tangga dan jalan curam lainnya. Meskipun rasanya sangat berat menapaki jalan serupa lagi, namun aku berusaha untuk kuat agar aku bisa menemukan adikku di atas sana. Setelah melakukan perjalanan panjang, kami pun akhirnya sampai di kawah Galunggung. Aku dan tim pencari pun bergegas untuk melakukan pencarian ke sekitar bibir kawah. Ada juga beberapa penyelam yang melakukan aksinya dengan menyelam ke kawah tersebut. Semua orang bahu-membahu untuk mencari keberadaan Sandi. Namun pencarian ini nyatanya tidaklah mudah. Hari pertama pencarian Sandi nihil. Aku benar-benar putus asa. Sebab semakin lama Sandi tidak ditemukan, maka semakin sakit juga dia berada di dalam kawah Galunggung tersebut. Jika bisa bertukar tubuh, maka aku akan korbankan jiwa dan ragaku untuk Sandi adik lelakiku. Kita akan lakukan pencarian selama 3 hari ke depan. Dan alangkah lebih baiknya kita bangun tenda darurat di sekitar kawah, agar kita tidak perlu naik turun Galunggung setiap waktu untuk mencari keberadaan Sandi. Ucap petugas pencarian yang tidak lagi adalah penduduk sekitar Galunggung. Tidak ada kata menyerah untuk menemukan Sandi. Hingga akhirnya kami semua pun berada di penghujung pencarian. 3 hari setelah berlalu, namun hasilnya nihil. Sosok Sandi benar-benar tidak bisa kami temukan, meskipun pencarian sudah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan prosedur pencarian. Kamu harus ikhlas, Sandi sudah tiada. Seketika aku pun histeris saat penduduk mencoba untuk menguatkanku. Rasanya memang tidak mungkin jika Sandi masih hidup. Mengingat kondisi menghilangnya Sandi adalah di kawah Gunung Galunggung yang terkenal dengan keangkerannya tersebut. Kami semua pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke base camp. Sejak saat itu, duniaku tidak baik-baik saja. Adik menghilang dan dinyatakan meninggal. Sementara ayah hilang akal dan bahkan sulit untuk mengenaliku. Akhirnya kisah hidupku pun kini merana. Ayah berada di rumah sakit jiwa, sementara adik berada di dalam kehidupan semuanya di kawah Galunggung. Pengalaman kelam yang tak akan mungkin bisa aku lupakan membekas begitu saja. Kini 10 tahun sudah berlalu, namun perasaanku masih tinggal di puncak Galunggung kala itu. Harapanku, kepulihan batinku, lekas menghampiri perjalanan hidupku yang kelam. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Dan bagaimana menurut teman-teman pendengar setia? Bagaimana tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, banyak rezekinya, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah komen dari Madura, Surabaya, pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Semarang, Solo, dan juga ada yang di luar dari Hong Kong, Jepang, Singapura, Malaysia. Terima kasih banyak sudah mendukung kami dengan komen. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat selalu dan
banyak rezekinya, sukses selalu juga. Dan terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.